Tentang kedaulatan kopi Indonesia. Apa sih daulat? Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke. Itu emang sudah saat waktunya. Nah, kalau pendapatnya Om Yogi tentang kedaulatan kopi Indonesia itu gimana? Mau yang kenceng, mau yang soft, mau yang dark roast, apa mau yang medium light, atau mau yang mana? Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini lagi ada di JCC Senayan. Ada acara dari Bank BRI. Ada acara Brilliant Trainer 2023 UMKM Export. Keren banget sih. Secara visual tuh menarik banget. Kita bisa lihat tampilan-tampilannya. Nah, langsung kita masuk ke dalam. Gimana dalamnya? Yuk. Pakai Scooby untuk fermentasi. Lihat dulu dong. Ini ketemu Pak Toro, Pak Dubes. Oh, Grafam Indonesia. Saya tahu nih yang punya siapa. Saya juga nggak tahu. Kenalin, beken banget ya Bang. Jadi ini ada ketemu Pak Toro, Dubes. Ini Om Yogi. Yang punya tadi di tasnya ada tulisannya Grafam. Punya kopi. Jadi ketahuan tadi mau kenalan. Iya, kayak saya harus gimmick dulu ya. Tadi pura-pura nggak kenal ya. Enggak. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Bisa diedit. Kita nggak main edit kan? Nggak main edit. Kita selalu real, natural dan realistis. Ada satu sih waktu di JCC yang terakhir ketemu itu, saya belum nanyain tentang pendapat di dunia kopi nih Om. Nih Pak, kalau apa? Gantengnya nambah. Nah, sama Pak Toro saya pernah nanya tentang kedaulatan kopi. Itu di acara di Taman Ismail Marzuki ya? Iya, di tim. Nah, kalau pendapatnya Om Yogi tentang kedaulatan kopi Indonesia itu gimana? Pendapat tentang kedaulatan kopi. Iya. Mau yang kenceng, mau yang soft, mau yang dark roast, apa mau yang medium light, atau mau yang mana? Kalau kopi sih kita belum bisa nentuin enaknya. Saya ada di sini. Jadi kalau kopi itu kan nyoba lightnya, mediumnya, darknya, ya boleh lah dijawab semuanya. Jadi bukan enak yang didengarnya gitu, tapi enak yang dilontarkannya. Iya, benar. Oke. Jadi mau soft, mau medium, mau dark, mau hard. Berdaulat tuh dimana kita tidak saling tidak saling menandaulatkan dari semua elemen variabel yang bergerak di bisnis kopi, dari petani sampai end user sampai semua, bahkan sampai taste. Sekarang saya tanya, memang kopi Indonesia itu, rasa kopi Indonesia berdaulat di kopi di Indonesia? Apa rasa susunya yang berdaulat? Apa rasa gulanya yang berdaulat? Tapi kan sah-sah aja. Sah, Karena itu jadi bahan bakunya kan? tapi tidak menjadi sustain untuk yang lain bila kita tidak mendaulatkan original taste dari kopi Indonesia di Indonesia. Itu dulu. Setelah flavor, mungkin tentang penyerapan. Setelah penyerapan, berapa besar penyerapan luar, berapa besar penyerapan kita. Lalu berapa besar penyerapan klaster mengenai kopi, misalnya kopi satu daerah menyerap kopi daerah tersebut berapa persen? Wow. Adakah regulasinya yang menentukan bahwa kalau kafe tidak memakai kopi Indonesia 70% lalu kafenya ditutup? Nggak ada ya? Belum ada. Nah, mungkin regulasi itu harus dilakukan. Oke, pengaturan ya, regulasi tentang kopinya sendiri ya. Atau zaman dulu kementerian ada nama orang Indonesia harus namanya pakai nama Indonesia. Oh, kenapa? Perusahaan usaha semuanya harus pakai nama Indonesia. Lalu orang-orang yang WNA juga harus bernama Indonesia. Kenapa usaha kopi tidak harus memakai nama kopi? Harus memakai nama bule. Sorry, it's not bule. It's English.
Kenapa harus COFFEE? Kenapa tidak memakai kopi? KOPI. KOPI. Kalau tidak itu menjadi salah satu izin membuka usaha ada kopinya. Kenapa saya seduhan project harus pakai bahasa Inggris belakangnya? Iya. Project. Ya, kenapa harus pakai kenapa seduhan harus ini ini? dong. Sekarang cupping test di seluruh dunia itu memakai apa, alat apa, dengan cara brewing apa? Tuh bro. Tuh bro, kenapa kita tidak menggelorakan tubruknya? Kenapa nyebutnya cupping bukan uji cita rasa? Nah, Ih, gitu. Orang lain bisa keras Jadi kepala. kan itu belum ada regulasi-regulasinya tuh. Iya. Yang diperlukan untuk membuat regulasi itu apa tuh? Willingness dan braveness, Keinginan dan apa? Braveness, keberanian untuk membuat sebuah regulasi. Satu-satunya yang kita butuhkan sekarang regulasi. regulasi Iya. yang bisa menerbitkan hanya pemerintah aja ya. Iya. Berarti. Iya. Nggak ada. Nggak ada. ada sih kalau kita mau bermain secara adat. Oke. Misalnya kopi itu punya culture coffee. Kenapa nggak orang-orangnya ini semua mendeklar seperti mendeklar menjadi pengangkat kopi Indonesia dengan cara begini, mengangkat Indonesia cara pertama begini. Saya langsung bayang sih sebenarnya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa membayangkan Amin banget. gimana Indonesia Amin bisa banget. berdaulat kopinya. Amin Wow. banget. Agak kena sendiri. pertanyaan. Speechless sudah, bukan kehabisan pertanyaan, tapi speechless karena pandangannya tentang regulasi itu, iya ya, kenapa nggak dibuat seperti itu? Bahwa tadi penyerapan tentang kopinya itu yang kopi susu, itu ternyata yang kopi yang digunakan kan bukan kualitas-kualitas yang terbaik ya, bukan kualitas yang menampilkan kebanyakan. Ya, jujur saya ngomongin gini. Kalau sudah jadi green bean terus dibilang bahwa itu kopi dari daerah saya, buktinya apa? Gak ada. Gak ada. Kalau saya ngambil dari luar negeri lalu saya bilang bahwa itu dari Ciwidey, ada yang bisa menolak bahwa itu bukan, nggak ada ya. Ya, mungkin kalau yang mengerti, yang sudah pernah tahu, ya itulah tipuan di kopi. Hati-hati. Itu banyak ya. Kurang keras berarti. Kayaknya kurang ini yang biasa melakukan itu. Daerah mana ya? Jadi Seperti KOPI itu ada dari obrolan-obrolan lepas gitu ya. tidak artinya apa yang mau kita ucapkan, mau kita lontarkan itu memang perlu otoritas. Otoritas itu ya bisa pemerintah gitu, tapi yang mempunyai otoritas atau yang mempunyai yang punya kredensial yang cukup yang tidak bisa tertandingi, tapi dia teruji kredensialnya itu. Jadi apa yang fatwa dari dia atau sertifikat atau apa yang keluar dari otoritas ini gitu. Jadi kita jangan terpikir, jangan terjebak otoritas itu berarti pemerintah. Jadi regulasi Seperti regulasi itu. ya. Nah, regulasi juga barangkali kalau mau formil yaitu memang pemerintah itu formil gitu. Tapi kan ada yang kita karena kebiasaan ya, praktek-praktek yang apakah itu adat, apakah local wisdom, kearifan lokal gitu, itu kan bisa jadi etika kita dalam perkopian ini itu ya itu tadi karena coffee culture-nya tadi. Nah, karena kita seperti kita pikir keren kan judulnya sustainable coffee gitu. Padahal konsep sustainable itu belum tentu bisa bertabrakan dengan local wisdom kita. Malah kita pernah ngobrol kan itu wisdom alam, kearifan alam lokal. alam Kearifan alam yang kita ngobrolin tentang di Sumatera itu ya. Ngobrol ya Kapahiang. Ya, itu coba deh ke ini lagi deh. Kayak PR kita lah. Itu Ini kopi Pak Adi kopi. ya si Adi. Iya. Kearifan alam. Kearifan alam. Karena alam itu dia yang membuat alam membuat
si musang menjadi habitatnya gitu apa di itu di situ dia kenyamanannya dia bisa bisa milih biji yang terbaik gitu. Itu ini alam pun sebenarnya udah ngebantu ya. Nah, tadi kita ngobrol. Ini kalau udah obrolannya bapak-bapak ini itu udah agak berat dan bakalan panjang banget. Jadi pertanyaan saya simpel aja deh. Udah agak yang tadi udah dulu ngobrolin tentang UMKM ini. Sebutnya apa? Acaranya nih. Brilliant Planner. Ekspor itu ya UMKM. Brilliant Planner ini sebetulnya bukan is not just export, tapi Brilliant Planner ini adalah hasil kurasi. Jadi turun waktu tahun pertama mungkin cuma 100, lalu naik ke 300, lalu sekarang sudah sampai ke 700 ya. Sudah sampai ke 700 di mana perusahaan-perusahaan yang dikurasi oleh BRI dalam hal ini perbankannya BUMN yang membuat sebuah program Brilliant Planner dikurasi dari hasil kurasi bisnis, kurasi tingkat prestasinya, dan kurasi juga dari hal desain, hal tempat dan sebagainya. Pak Yugian sendiri udah berapa kali ngikutin ini? Alhamdulillah 3 kali. Dari yang pertama ya? Iya betul. Tadi 100, 300, 700. Iya. Peningkatannya itu 100% sampai 200% nih. Peningkatannya amazing. Kalau saya bilang amazing karena kalau menurut saya berpengalaman ke exhibition tipe exhibition di luar. Kali ini layoutingnya paling keren. Ngomongin layout, Tadi dibuka resmi sama RI1. Ya, dibuka resmi sama Pak Jokowi tadi. aduh. Dan Saya baru datang guys sore-sore ke sini. jadi rupanya ini dimonitor oleh beliau gitu. Jadi sampai beliau bilang itu target berikutnya kan dilaporkan tadi sampai 700 dari 100 sekarang 700. Nah, itu Dinaikin lagi di challenge. Di challenge untuk naik lagi ya, Pak. 400 dong. bahkan berapa kali pemakaian perbankan BRI dalam transaksi itu juga dihitung menjadi kurasinya. Ngomongin layout yang paling keren sekarang ini ya, lebih keren dari yang sebelum-sebelumnya. Yuk kita jalan-jalan aja, kita lihat gimana layoutnya. Ini dikawal orang penting nih. Enggak lah, kalau penting. Mampir gade juga. Sama. Oh, kita ngelewat sini. Ya. Nah, ini apa ini? Ini dulu. Ini yang tadi di dalam itu dikasinin. Si kopi di mana? Dipindahin. Jadi ini etalase dari semua yang di dalam. Di dalam bentuknya untuk penjualan, di sini untuk promosi. Di sini untuk etalasenya. Etalasenya, keren banget sih emang etalasenya. Etalase untuk menjelaskan nih produk siapa, dari mana. Wow. Keripik, ini keripik semua, bakpia, Wonder Bar, rosemary. Roti. Ini tuh dia cuma apa sih namanya? Cuma UMKM ekspornya namanya, atau memang barang-barang ini udah diekspor juga semuanya? Semuanya sudah bertransaksi ekspor. Arabica. Ya. Kopi Garumbang, ini Rizky Kopi, ini kopi Padatuak. Oke. Mungkin kalau saya usul sih buat teman-teman kayaknya datang dan lihat colornya, datang dan notice tentang desainnya, karena ini keren. Iya, udah. Apa punya Style. brand image sendiri masing-masing tuh. Iya. Style-stylenya Koptan. Gitu. Nah, ini siapa nih yang nyimpen? Aduh, Saya yang lupa. masih. Nah kalau yang ini, Dan inilah produk saya. Alegori Gapama. Alegori itu apa? Alegori itu sebetulnya Kopi lupa. tanaman. Tanaman, lalu
Kopi luwak ini ya. Tanaman waktu pas musim hujan baru muncul dan mau siap angkat. Itu alegori itu namanya. Ceritanya gitu. Untuk di season. Ini drip bag. Dia udah punya kemasannya. Ada nutrition fact-nya. Oh, oke, ada nutrition fact-nya di sini. Kalorinya berapa, total fat-nya, karbohidratnya berapa, protein. Ini juga nutrition fact-nya. Kafein 1,6%. Iya. Desain kemasannya sih keren-keren semuanya. Indonesia nggak bisa ekspor roast bean kan, banyak yang kepikiran gitu kan. Bisa Ini bisa sebenarnya. Kayak gitu. Inilah how to pack-nya aja ya berarti ya. iya. Kayak gini. Ini langsung Oma Kopi Kuadungan. Oke. Lightroom apa itu? ini Lightroom. Ini bisa motret produk-produk kita. Oke. Kita mau foto produk-produk kita terus apa? Kita simpan di sana. Dia ngasih secara free atau ada kerjasama? Ada kerjasama. Ada kerjasama, Ini- tapi ada ini- beberapa kali juga Ini yang pakai bisa berapa hole Om? 4 hole. 4 hal. Ini kalau saya yang muter-muter ngecek semua Om bakal kecapean sih. Boleh. Nggak boleh ya, Benar. aja. Benar. Satu kali ya. Iya satu. Satu lagi. Nggak tiga juga. Nggak Satu tiga lagi. juga. Ada yang harus dilihat. Iya seru sih jalan berdua. Itu di mana ya? Hah? Itu di mana ya? Seru banget tadi ditemenin satu dubes, Bapak Dubes, Pak Toro, yang satu lagi yang punya Grafam ya. Jadi di Grafam itu ada CKI, processing satu-satunya tempat. Ini ngobrolnya di depan suara, berisik gak tuh? Terus juga di sini kalau nggak salah ada competition. Aku sambil jalan-jalan kita lihat-lihat keunikan di sini. Di sini ada yang style di gini loh. Walaupun ini buahnya masih buah-buahan ya, buah plastik. Ini apa lagi ini? Becaknya keren sekali. Boleh nggak sih kita ke situ? Boleh kali ya? Rotan semua guys. Dari Agnia Art. Lidi dari pohon aren dan kelapa untuk membuat kerajinan. Wow, lidi nih dari pohon aren dan kelapa. Siapa? Kita lihat ke lokasi bazarnya. Ini kalau kata Om Yugi tadi ada 4 hall yang digunakan untuk acara Brilliant Planner ini. Dan ini kayak surganya orang yang suka kerajinan nggak sih? Kerajinan, cemilan, kopi itu udah ya keren-keren banget. Dan nggak tahu untuk mulai dari mana ngelihatnya karena semua tempat wow. Keramik-keramiknya ya. Banyak ya. Ini ada lomba.
Ada Indonesia Barista Championship ternyata di sini. Ada yang pernah jadi juara, agak. Oke, udah itu aja. Udah. Yang lain dari anak fisika gitu-gitu udah. Udah pasti nonton, dia udah nonton, sudah pasti doain. Oke, baiklah kalau begitu tepuk tangan untuk Arif Rahman. Jangan dibilang. Seru sendiri yang pengen lupain kameramen ya. Karena memang ngeliatnya tuh, asik. Di sini ada Suji, ketemu lagi dengan Suji. Halo. Jadi ini bisa sama sih kalau misalnya itu temperaturnya baru ya? Jadi itu tuh selain temperatur itu bisa kayak temperatur. Bisa, oke, bisa pakai artisan. Oke. Nah, ketemu dengan Ketua Umum SCAI, Pak Daryanto, dan sekarang mau nanya soal kopi. Pertanyaan pertama adalah satu kata untuk kopi kayak biasa. Pahit and addictive. Oh, pahit dan adiktif. Pertanyaan kedua, ini agak langsung berat lagi ya, tentang kedaulatan kopi Indonesia. Menurut apa? Kedaulatan kopi di Indonesia. Kedaulatan apa sih? Kedaulatan itu berdaulat. Apa sih daulat? Daulat. Apa sih? Contohnya, kalau yang paling simpel ya, kata-kata orang umum ya, berdiri di kaki sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke. Itu emang sudah saat waktunya. Selalu simpel kalau jawab ya. Oke? Pokoknya kita siap. 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 Ada nggak sih langkah khusus dari SCAI untuk menuju ke arah daulatnya kopi? Sebenarnya sih spesifik persiapan nggak ada. Oke. Tapi emang ini emang udah impian semua masyarakat komunitas kopi Indonesia. Ini emang sudah waktunya kok. Jadi emang kita pantas untuk jadi tuan rumah. Thank you. Thank you. Oke. Thank you ya. Gue masih ngeliat statusnya di luar deh. Udah lama. Oh, itu udah lama. Jalan-jalan terus, bro. Kerja. Kalau kerja yang diposting kan kerjaan. Ini kan yang diposting kan ada apa ya? Terakhir ya? Posting kerjaan. Gimana? Sibuk ngapain aja sekarang? Sekarang sih lagi beli mesin buat Nggak dibawa langsung? udah. Oh, udah. 3 unit. 3 unit? Mau gini kan. Lagi promo. Mana ya? Promo gitu. Beli 3 unit WX Suji yang 100 gram. Buat apa? Pelatihan. Hah? Pelatihan sertifikasi. Oh, oke. Biar enak bawanya. Beratnya 15 kilo. Portable ya. Udah beli yang baru dengan Belum masih mesinnya. Oh, masih mesinnya belum, yang temperaturnya ya. Pelatihan kan. Pelatihan kan biasa aja. Ini pelatihan paling jauh kemana? Jayapura, Papua. Paling dekat Pernah. Paling deket ya, nggak usah ditanya kalau paling deket ya. Ya di sekitar Sulsel lah. Jakarta bukan jauh juga ya dari tempatnya. Jakarta hari ini cuman main aja sih. Nggak tahu dong, sebenarnya mau lokasinya di mana sih? Gua Makassar. Kan Jakartanya udah jauh dari Makassar loh. Nah, tadi ada acara lomba, banyak sekali acara, dan ketemu juga dengan Ketua Umum SCAI. Terus ya sekarang muter-muter lagi. Sebenarnya sih pengen nyobain kopi loh, tapi bingung karena saking banyaknya kopi di sini kan. Jadi mau ngopinya di mana tuh bingung. Sampai rasanya pusing sendiri melihat orang yang banyak dan begitu banyak kopi peralatannya yang pengen banget ngelihat satu persatu. Kita muter lagi aja lah, ya. Ice cream for ice cream. Boleh nyoba mas?
Ada ngantri nggak? Oh dia duluan tuh? Enggak. Oh langsung aja ya? Iya. Wow. Untuk dapetinnya harus kayak gimana? Harus ntar ada gambar es krim harus sampai full. Oke. Kita lihat contohnya dia. Oh boleh putus-putus ya? Terserah kalau satu suara nggak apa-apa. Nggak bisa diturunin dia ya? Sebenarnya nggak harus sampai sini. Tapi kan harus teriak longnya aja, lamanya. TSD. Aduh, gue deg-degan ya. Gak dapet ya, masih lesu gitu. Gila ya, harus kenceng apa ya? Beneran, udah berapa banyak yang dapat? 151 orang yang udah dapat dan saya tadi teriak segitu nggak bisa dapat tuh. Wah, yang teriak tuh agak terlalu kenceng ya banyak, pelan aja. Ada tekniknya tersendiri sih Pak. Oh, yang penting lama. Ya, yang penting lama, timingnya pas, timernya. Tadi tinggal dikit doang ya. Udah yuk, nggak dapet. Wah, sampai pegel. Ini boleh naiknya sih, Pak? Boleh Kak, scan dulu Kak. Scan. Harus punya aplikasi Brimo ya? Enggak juga pakai data biasanya. Oh, bisa. Tadi bilang nggak bisa dalam. Pakai Shopee Pay juga bisa. Scanner bisa juga? Oh iya, jadi dia harus main sama 3 orang. Oh, bertiga? Dia kalau menang dapat ambil lagi gitu. Jika peserta game sudah mencapai 3 orang, Iya. Kalau 1 orang dia nggak dapat apa-apa. nungguin dulu. Ini udah ada ininya sih, komputernya bersama dia. Apa aja nih bertiga? Susah juga sih. Udah deg-degan loh gua. 15 detik udah gope ya. Aduh, ternyata menang. Padahal tadi udah deg-degan pengen kalah aja, taunya menang karena skornya paling gede. Oh, dapat amber. Wow, UMKM Export. Alhamdulillah dapat kenang-kenangan ya guys. Nah, lumayan ya. Nah, di acara UMKM Export dan Brilliant Planner ini ya, di Brilliant Planner 2023 dari Bank BRI juga ada kayak Indonesia Brewers Cup, ada juga Indonesia Barista Championship. So jangan lupa untuk datang. Muter-muter di sini banyak banget tempat-tempat yang wajib untuk dilihat-lihat. Kalau mau beli-beli, kalau enggak ya udah lihat-lihat aja. Nggak apa kayak saya cuma lihat-lihat aja nih. Ini di sini ada Oten. Ini depan boothnya Oten Coffee dan melihat komandante rasanya pengen beli, tapi komandante kan lumayan ya. Kayaknya udah gitu dulu. Untuk yang pengen rasanya masih belum cukup buat lihat-lihatnya, ya udah datang aja langsung ke sini, atau misalnya kelewatan tahun ini mungkin tahun depan karena ini kan acara yang ketiga. Dari saya, thanks buat yang udah nonton sampai saat ini. Semoga UMKM makin maju lagi, Indonesia makin jaya lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. See you in the next video. Bye.